Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan cara kerja aliran kelistrikan pada motor starter. Pada saat kunci kontak posisi start atau di start, aliran listrik yang mengalir ke motor starter akan melalui kumparan pull-in coil dan kumparan hold-in coil. Aliran listrik yang pertama yaitu dari baterai akan mengalir ke kunci kontak, kemudian mengalir ke terminal 50, masuk ke kumparan pull-in coil, dan diteruskan ke terminal C dan masuk ke kumparan fill coil, kemudian menuju ke armatur melalui brus dan komutator, diteruskan ke massa melalui brus juga. Pada saat ini aliran listrik yang mengalir kecil, sehingga mengakibatkan putaran yang dihasilkan armatur juga kecil. Kemudian aliran listrik yang kedua, listrik mengalir dari baterai masuk ke kunci kontak, kemudian ke terminal 50 dan masuk ke kumparan hold-in coil, kemudian diteruskan ke massa. Pada saat ini, listrik yang mengalir ke pull-in coil dan hold-in coil menimbulkan kemagnetan yang mengakibatkan plunger akan bergerak pelan-pelan ke kanan karena melawan tekanan pegas. Sehingga posisi drive lever akan mulai mendorong pelan-pelan pinion gear mulai berkaitan dengan ring gear. Karena putaran yang dihasilkan juga sama, maka proses perkaitan yang dihasilkan juga halus. Pada saat gigi pinion mulai berhubungan dengan ring gear, pada saat itu posisi plat kontak sudah berhubungan dengan terminal 30 dan terminal C. Adapun aliran kelistrikannya adalah sebagai berikut. Arus listrik dari baterai akan mengalir ke terminal 30, kemudian masuk ke terminal C, kemudian akan mengalir ke fill coil, kemudian ke armatur melalui brus dan komutator, kemudian ke massa melalui brus lagi. Pada saat ini, arus listrik yang mengalir besar, sehingga putaran motor listrik yang dihasilkan oleh armatur juga besar, yang memungkinkan gigi pinion atau pinion gear akan mampu memutarkan ring gear sehingga mesin akan menyala. Pada saat yang bersamaan, karena di terminal C dengan ujung terminal C dengan ujung pull-in coil tidak ada perbedaan tegangan listrik, maka tidak ada arus yang mengalir ke kumparan pull-in coil. Akan tetapi, arus listrik yang mengalir ke kumparan hold-in coil itu tetap ada, yaitu dari baterai masuk ke kunci kontak, kemudian masuk ke terminal 50 langsung menuju ke kumparan hold-in coil, kemudian ke massa, yang akan mengakibatkan plat kontak tetap bertahan menempel dengan terminal 30 dan terminal C. Kemudian pada saat kunci kontak kembali ke posisi on atau IG, terjadi ketika mesin mobil sudah mulai menyala. Sesaat sebelum plat kontak lepas dari terminal C dan terminal 30, listrik akan ada yang mengalir, yaitu dari baterai masuk ke terminal 30, kemudian masuk ke terminal C, kemudian masuk ke fill coil, kemudian ke brus, komutator, kemudian armatur, kemudian ke brus lagi, kemudian ke massa. Pada saat ini, motor listrik tetap berputar besar karena arus listrik yang mengalir juga besar. Akan tetapi, arus listrik yang kedua yaitu yang mengalir dari baterai, kemudian ke terminal 30, kemudian ke terminal C, dan masuk melalui kumparan pull-in coil dan hold-in coil, kemudian ke massa, mengakibatkan kemagnetan yang terjadi pada plunger akan hilang. Hal ini disebabkan karena apa? Aliran listrik yang mengalir arahnya berlawanan, sehingga kemagnetannya antara pull-in coil dengan hold-in coil akan saling menghilangkan. Sehingga plunger akan mulai lepas dari terminal 30 dan terminal C, sehingga plat kontak juga lepas dan bergeser ke kiri. Pada saat itu, maka dengan sendirinya armatur juga tidak akan mendapatkan arus listrik, sehingga armatur tidak akan menghasilkan putaran listrik dan motor starter pada saat itu berhenti. Demikian cara kerja aliran kelistrikan pada motor starter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.